makan. Daripada habis. Nggak ada mau. Palingan jatahnya satu orang satu piring baru kenyangnya. Tadi. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faslun wa wajibatul haji ghairal arkan salatatu asya al-ihramu minal miqati wa ramyul jimari salasi wal halqu. Setelah kita membahas tentang rukun umroh yang sudah kita bahas kemarin, selanjutnya adalah wajibatul haji. Wajibatul haji, wajibnya haji. Ghairul arkani, selain yang bukan termasuk rukun. Salah satu asya, itu ada 3 perkara. Lalu rukun di dalam, ada perbedaan antara rukun di sholat sama rukun di luar di ibadah haji. Kalau rukun di dalam sholat itu dilaksanakan ketika ibadahnya, ya, ketika sedang ibadahnya rukun. Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Kalau haji sebelumnya, ya, ada perbedaan. Jadi sebutkan wajib-wajib haji yang selain rukun, ya, selain rukun nih wajibnya, ya, wajib selain rukun. Ya, memang kalau kata lain rukun juga termasuk yang wajib, tapi di sini yang wajibnya. Wajibatul haji ghairul arkan, ya. Salah satu asya ada 3 perkara. Yang pertama al-ihramu minal miqat. Yang wajib bagi seseorang untuk menunaikan ibadah haji adalah apa? Al-ihram minal miqat. Ihram di miqat. Ya, pertama ihram dari miqat. Ya. Shadiqi bi zamani wal makani. Mihram dari miqat yang dapat disebut dengan ada miqat zaman, ada miqat makan. Ada miqat zaman, ada miqat makan. Miqat itu tempat di mana dia niat ihram, miqat, ya. Ada mihrab, ada apa? Tadi miqat zaman, ada miqat makan. Lalu miqat zaman itu apa? Pas zaman yu bin nisbati lil haji. Kalau miqat zaman ini miqat yang berhubungan dengan waktu di bulan-bulan tertentu, ya, di bulan-bulan tertentu. Ya, itu namanya miqat zaman atau miqat waktu. Ya. Fasyawalu jika berkaitan dengan haji, ya, miqat zaman, pas zaman haji yang berkaitan dengan haji, ya. Syawalun, maka waktunya adalah bulan Syawal. Ini berhubungan dengan haji, makanya orang ketika menunaikan ibadah haji itu di bulan Syawal udah mulai siap. Ada yang udah berangkatnya kan umum berapa hari? 40 hari ya. Ya sekarang belum sampai 4 bulan ya. Ya. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan yang dinamakan dengan miqat zaman. Wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Wa asyrul layal min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini namanya miqat waktu zaman. Paham ya? Wa amma bin nisbati lil umrati, sedangkan apabila berkaitan dengan umroh, ini kan tadi haji.
Kalau haji di waktu tertentu kan mikot akan tadi kan zamannya ada, yaitu waktunya di bulan Syawal, Dzulqa'dah sama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari di bulan Dzulhijjah mikotnya. Adapun yang berhubungan dengan mikot dengan umroh, fajami'us sanati waktun li ihramiha. Dia tuh sepanjang tahun merupakan waktu ihram umroh, sepanjang tahun. Jadi enggak apa namanya, waktunya enggak seperti yang tadi. Seluruhnya dia adalah mikot sepanjang tahun itu. Kalau haji kan di waktu-waktu tertentu gitu kan. Kalau umroh kan bebas. Gitu maksudnya. Umroh itu bebas. Itu yang dinamakan dengan mikot zaman. Wal mikotu al makaniyu lil haji min haqqil muqimi bi Makkah. Ada namanya mikot yang berhubungan dengan tempat. Namanya mikot makani. Ya, lil haji bagi untuk orang yang melaksanakan haji. Fi haqqil muqimi, kalau dia berada di tanah Mekah, ya. Kalau dia berasal dari Mekah, ya. Maka apa? Mukim di Mekah nih adalah mikotnya di Mekah itu sendiri. Jadi mikot itu ada tempatnya masing-masing. Kalau orang yang ingin menunaikan haji dan dia mukim di Mekah, adanya di Mekah, maka mikotnya adalah di Mekah itu sendiri. Dia niat di mana dia mulai melaksanakan ibadah haji, mikotnya di mana dia? Nah, situ dia niat ihram. Ya, nafsu Makkah. Sedangkan bila berkaitan dengan makian kan au afakian, baik orang itu berasal dari Mekah atau bukan, yaitu mikotnya tetap di. Sedangkan orang yang tidak mukim di Mekah, ini di luar Mekah. Wa amma ghairul muqimi di Makkah. Kalau tadi dia mukimnya di Mekah, maka mikotnya di Mekah itu sendiri. Tapi kalau di luar Mekah, mikotnya mana nih mikotnya nih? Disebutkan di sini wa amma ghairul muqimi di Makkah famikotul mutawajjihi minal madinati asyarifah Dzul Hulaifah. Ya. Orang yang berasal dari Madinah al-Musyarrafah, nama mikotnya adalah Dzul Hulaifah. Apa Dzul Hulaifah? Satu tempat namanya untuk dia mikot. Ya kan? Di situ dia mulai mau ibadah haji, situ dia mulai niat pakai pakaian ihram dan dia langsung niat kan? Itu namanya mikot. Wal mutawajjihi minasyami wa Misra wal Maghribi. Adapun orang yang berasal dari Syam itu seperti Palestina, terus apa lagi? Syria, ya. Syria itu termasuk Syam ya. Begitu juga yang berada di Mesir dan Maghrib, Maroko. Nah, mikotnya nih yaitu Al-Juhfah. Al-Juhfah nama mikotnya. Tempatnya namanya Al-Juhfah. Mikotnya itu tempat di mana dia sudah mau melaksanakan ibadah haji dan dia niat ihram di situ, ya kan? Niat haji dan dia itu mikot itu tempat di mana dia untuk melaksanakan ibadah haji. Wal mutawajjihi min tihamatil Yaman. Yaman mana nih Yaman? Untuk negara Yaman, wilayah Yaman ya. Mikotnya di mana? Yalam. Namanya mikotnya Yalam, ya. Yalam. Ya, nama mikotnya Yalam. Beda-beda, jadi nggak boleh ada bagian masing-masing mikot itu. Yang dari sono mikotnya di sini gitu kan? Tadi sebutkan ya. Wal mutawajjihi min najdil hijazi bin najdil hijazi wa najdil yamani. Nah, bagi orang yang berasal dari Najd Hijaz dan Najd Yaman, mana mikotnya? Yaitu Al-Qarn. Mikotnya namanya Qarn. Kemudian wal mutawajjihi minal masyriqi, mikot orang yang dari
dari wilayah timur ya, berasal dari timur, yaitu Datu Iraqin. Ya. Kemudian watani min wajibil haji, dari perkara wajibnya haji, yaitu waramyul jimari salati, melempar jumroh 3 kali. Ini kewajiban. Ya. Ramyul jimari salati, melempar jumroh batu ya ke anu. Yubda'u bil kubro ya 3 kali. Ya, jadi yang kedua ini adalah wajib melempar jumroh sebanyak 3 kali. Dimulai dari jumroh kubro. Yubda'u bil kubro, tsummal wusta, kemudian jumroh wusta. Tsumma jamratil aqabah, kemudian jumroh aqabah. Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasayatin. Setiap orang yang melempar itu harus dengan 7 kali lempar pakai batu kerikil yang ada di sana. Ya, batu kerikil yang ada di sana. Itu kewajiban juga yang harus dilaksanakan saat ibadah haji. Wahidatan ba'da wahidatin, satu-satu ngelempar, jangan 7 batu sekaligus, jangan. Namanya ngutuki ya namanya. Satu batu lempar satu gitu. Dikumpulin 7 batu nih. Lempar 1 batu sampai 7 kali lemparan, ya. Bukan sekaligus lempar, disebutkan wahidatan ba'da wahidatin. Falau roma hasota ini dapatan wahidatan posibat wahidatan. Gimana kalau ngelemparnya satu kali lemparan 2 batu? Satu kali lemparan 2 batu. Itu dianggap atau dihitungnya 1 lemparan, bukan 2 lemparan, paham? Wah, dia pengen 2 kali 2 kali lemparan langsung 2 batu, nggak bisa. Setiap lempar itu harus 1 batu. Kalau dia 2 batu dilempar dengan niat 2 kali lemparan, itu nggak bisa, harus dengan 1 kali lemparan dengan satu batu. Walau roma hasotan wahidatan sab'amaratin kafa. Ya. Walau roma seandainya melempar 1 batu sab'amaratin, ya, 1 batu saja sebanyak 7 kali, Pak, enggak? 1 batu sebanyak 7 kali, ya kan? Kafa, maka cukup 1 batu sebanyak 7 kali. 1 batu dilempar sebanyak 7 kali, kafa, cukup. Kalau tadi 2 batu nggak cukup gitu ya. Itu dihitungan 1. Ini 1 batu sebanyak 7 kali lemparan. Iya, 1-1 itu. 7 batu kali 1 batu. Wa yustaratu kaunul marmihi bihi hajaran. Syaratnya ya harus berupa batu. Paham? Disyaratkan bahwa melempar itu harus dengan menggunakan batu. Fala yakfi ghairuhu, kalau selain dari batu itu nggak sah, nggak boleh. Ya, bentuknya batu. Mereka kan pada mengutin batu di sana kalau lagi nginep di Mina ya. Diambilin tuh batu, dikumpulin buat besok lempar jumroh gitu kan. Kalau lu'in wajasin nggak sah, lempar pakai apa? Mutiara. Pakai batu akeh enggak Hebat apa-apa. banget ya, lempar pakai mutiara, kayaknya yang berharga banget tuh mutiara ya dibuang ya. Kalau di mana-mana direbutin. Emang kalau ibadah haji itu sana segala sesuatunya ya kayak nggak ada harganya gitu kan, karena memang fokus untuk ibadah. Kenapa kita pakai pakaian ketika kita di ihram itu nggak boleh pakai pakaian jajan, bahkan kita nggak boleh pakai celana dalam dan sebagainya kan? Yaitu melambangkan bahwa nanti kita akan seperti itu di padang mahsyar. Nggak ada dunia yang kita bawa gitu. Berarti enggak pakai catut juga ya, Pak? Ya pokoknya yang berjajan nggak boleh, nanti kena dam dia. Nanti dia kena dam.
Kamu ini. Lemparnya pakai apa tadi? Batu Batu. apa tadi? Enggak, mutiara. Hebat banget mutiara. Ya. Tapi kalau pada ganti dia lemparnya pakai lato-lato. Lato-lato. Nah, hilang lato-latonya ntar gimana nggak bisa pulang ke Indonesia? Makanya kalau orang pakai tembak ada ikat katanya. Pegang. Ya intinya harus dengan batu. Selain batu itu tidak sah. Walaupun bentuknya tadi mutiara, ya kan? Mutiara, terus apa lagi? Batu akik, gitu kan? Terus apa lagi tuh? Ya modelnya kayak batu, cuman bukan batu gitu kan? Itu nggak sah. Harus dengan menggunakan batu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wajibatul haji yang selanjutnya adalah yang harus dilaksanakan ketika ibadah haji adalah halaku. Apa laku? Abit taksir. Halak sama taksir ini artinya sama-sama mencukur. Bahasa Arab itu begitu. Kadang kalimatnya berbeda tapi maknanya sama, gitu kan? Kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Terkadang kalimatnya sama, Maknanya beda. beda kayak begitu. Nah bedanya halak sama taksir, ya cukur, tapi ada cukur yang sampai habis botak gitu maksudnya. Ya. Wal afdal li rajuli al haqu wal mar'ati at taksiru. Kalau halak itu sampai habis gitu botakin itu. Nah makanya afdalnya untuk laki-laki itu botak. Habis dia haji tanda itu dicukur kan? Dicukur. Wal mar'ati at taksir. Kalau perempuan jangan dibotak. Kalau perempuan jangan dibotak. Ya. Jadi kalau halak itu mencukur, kalau taksir memotong, kalau mencukur kan habis gitu kan ya. Kalau memotong itu kan ya sekedar aja gitu. Beda ya. Maknanya sama-sama sih memotong cuman wa qal hal izalatu salati sya'ratin minar ra'si. Paling sedikitnya mencukur, yang cukur nih. Paling sedikitnya dicukur tuh rambut yaitu 3 lembar. 3 lembar itu cukup. Ya. Minar ra'si. Ya udah udah kewajiban aja gitu untuk hal semacam itu. Ya. 3 rambut yang ada di kepalanya dicukur, dihilangkan. Halqon au taksiron, baik yang dicukur ataupun dipotong itu 3 rambut, 3 helai rambut. Au natspan. Ya. Au natspan, baik dicukur atau dicabut, tahu enggak dicabut? Diginiin dicabut. Boleh. Boleh dicabut ya? Iya, dicabut maksudnya. Oh, Kalau potongan dengan alat gitu kan, gunting. Baik dengan digunting, dicukur atau dicabut gitu. Au ihraqan. Ya. Atau dibakar atau digunting, boleh. Bakar boleh, nanti bakar habis. Sama mau dibakar enggak? Wa man lam syara'u bi ra'sihi yusan lahu imrarul Musa alaihi. Kalau orang enggak ada rambut terus botak bagaimana nih? Lagi berarti dia halaknya bagaimana taksirnya? Kumisnya Iya. Kalau nggak ada rambutnya cukup alat cukur itu dilewatinnya di palanya gitu tuh. Ya, yang penting sebagai syarat aja bahasa kita sebagai syarat doang gitu kan. Ya, paham. Yang ketiga ini adalah hal yang wajib ketika dilakukan untuk bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan tidak ada kedudukan. Tidak ada kedudukan, artinya tidak bisa diganti. Tadi kan nggak ada rambutnya bagaimana? Kepalanya botak benar-benar. Ya udah cuman alat cukurnya dilewatin aja gitu. Oh enggak kepala ke alis apa-apa iya. ya pokoknya. Enggak boleh. Oh. Makanya sebutkan walayaku musya'ru ghairi ra'si. Jadi nggak ada yang bisa ditukar menyamai kedudukan seperti rambut. Minal lihiyati kayak jenggot. Jenggotnya dicukur enggak? Ini bermasalah ada di rambut yang dicukur. Minal lihiyati
kayak seperti jenggot wageriha atau selain dari jenggot tadi mungkin alis juga harus dengan rambut yang dicukur. Maka masya'ir rosi ya. Jadi ada 3 wajibnya haji yang harus dilakukan ketika melakukan ibadah haji, yaitu pertama adalah al-ihram minal miqat, ihram di miqat. Kedua adalah melempar jumroh, dan yang ketiga adalah halaq atau mencukur ya. Insyaallah bisa dipahami. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin. Ongkosnya belum tadi ya? Pokoknya banyak itu. Makanya Banyak orang yang banyak uangnya tapi sampai sekarang belum ke sana ya. Iya. Haji umroh itu sebenarnya bukan karena uang juga, tapi karena panggilan. Kalau Allah sudah mengizinkan, ya kayak begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ilahana ya ilah
Sallallahu alhamdulillah.